Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi. Jadi untuk pendaftaran sudah dibuka ya. Teman-teman segera cek untuk formasi yang eligible untuk teman-teman. Selain itu, teman-teman juga sambil persiapan untuk drilling latihan soal. Kali ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan TWK ya. Kemarin sudah untuk TIU figural. Sekarang temanya adalah bela negara. Bagaimana teman-teman nanti bisa mengerjakan soal-soal TWK bela negara menggunakan konsep-konsep yang dipakai begitu. Oke teman, kita langsung aja nomor 1. Oke, soal untuk tes CPNS, TWK bela negara maupun yang lain itu biasanya memang berbentuk narasi gitu ya. Narasi bisa dalam narasi normatif maupun narasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti ini ya. Jadi partisipasi warga negara dalam bela negara adalah hal yang esensial untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan keselamatan tanah air. Jadi ini adalah konsep dari bela negara. Tanggung jawab ini tidak hanya berada di tanah militer ya, tapi juga melibatkan setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan seperti pembangunan, ekonomi, pelestarian lingkungan, pendidikan, maupun pengembangan budaya, serta moralitas yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Ini sebenarnya hanya pengantar tentunya, pengantar dari bela negara. Yang ditanyakan adalah tujuan dari bela negara mencakup apa saja, teman-teman. Nah, teman, seakan-akan ini kan ada yang bermuatan positif ya, meskipun ada yang negatif di situ. Nah, seperti E ya, E ini nggak cocok karena bermuatan negatif. Nah, karakter soal CPNS seperti itu teman ya. Ada yang memang ada yang negatif maupun opsi yang positif. Tapi kadang juga semuanya positif, maka kita perlu konsep teman. Nah, ini adalah konsep tentang tujuan bela negara. Saya pernah membuatkan ya dulu video tentang tujuan bela negara dan implementasinya. Nanti teman-teman bisa cek di apa namanya playlist gitu ya. Teman-teman secara umum ini ada beberapa tujuan bela negara. Yang paling penting adalah ini teman, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Ya, jadi pertahanan, ketahanan itu. Kemudian ada melestarikan budaya, menjalankan nilai Pancasila dan UUD, berbuat terbaik bagi bangsa dan negara, serta menjaga identitas dan integritas bangsa negara. Nah, teman dari sini, kalau kita kaitkan dengan tujuan bela negara yang paling utama, ini adalah yang C, teman-teman. Karena adalah menjaga kedaulatan dan keselamatan negara dari berbagai ancaman. Ini adalah tujuan bela negara paling utama, ya, paling kunci di situ ya. Yang diikuti oleh 4 tujuan yang lain. Ini yang A dan B kan juga positif, teman-teman ya. Cuman ini adalah tujuan turunan seperti itu ya, daripada tujuan utama dari bela negara mencakup yang menjaga kedaulatan dan keselamatan. Jadi teman kalau ditanya secara umum tentang bela negara, itu jawabannya adalah mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Nah ini mirip dengan nomor 2 teman-teman ya. Jadi teman nanti silakan di pause dulu, nanti dijawab disesuaikan dengan pembahasan kita gitu ya. Nah, ini stabilitas dan keamanan negara merupakan aspek fundamental dalam menjaga kedaulatan dan kesejahteraan suatu bangsa lain ini, teman ya. Ini beda soal, namun narasinya kan mirip-mirip kan, menjaga kedaulatan, menjaga kesejahteraan gitu kan. Dengan adanya stabilitas yang terjamin, negara mampu melindungi rakyatnya dari ancaman, ya kan, sama toh, melindungi dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar, sehingga menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera bagi seluruh warga negara. Sistem pertahanan dan keamanan nasional dilakukan melalui kerjasama antara TNI, Polri, dan masyarakat, loh ya kan. Keamanan lagi sebagai kekuatan pendukung. Pentingnya bela negara mencakup berbagai fungsi untuk menjamin keamanan. Salah satu fungsi utama bela negara adalah, nah ini kalau dari tujuan bela negara sekarang adalah fungsi. Nah, apa bedanya? Sebenarnya mirip-mirip teman ya. Nah, ini ada beberapa fungsi bela negara. Ini yang mirip-mirip. Jadi yang pertama paling utama adalah mempertahankan negara dari berbagai ancaman militer maupun non-militer. Ini dampaknya adalah menjaga keutuhan wilayah negara dan merupakan kewajiban setiap warga negara dan merupakan panggilan sejarah. Nah, teman, jadi di sini sama dengan nomor 1 tadi, hanya berbeda narasi. Ini jawabannya adalah yang A ya, karena utamanya bela negara itu adalah mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara. Nah, jadi teman seringkasnya ya, tujuan dan fungsi bela negara ini esensinya hampir sama ya. Menjaga, mempertahankan kedaulatan, keutuhan, keselamatan negara dari berbagai ancaman, luar maupun dalam negeri. Nah, kalau ini lebih gampang teman-teman karena opsi B, C, D, E ini narasinya adalah negatif ya.
Nah, meningkatkan ketegangan nggak cocok ya. Mengabaikan kerjasama nggak cocok. Menurunkan semangat nasionalisme nggak cocok. Menjaga kedaulatan ekonomi tanpa memperhatikan. Nah, ini harusnya dengan memperhatikan ya. Nah, ini teman ini lebih mudah ya karena ada opsi yang negatif, satu yang memang ekstrim positif. Tapi teman konsepnya ada seperti ini ya. Jadi kita menjawab berdasarkan konsep. Oke, teman bisa dipahami ya tujuan dan fungsi bela negara. Kemudian saya pernah membuatkan ya implementasinya seperti apa tentang bela negara. Teman-teman bisa nanti cek di playlist maupun nanti saya linkkan di deskripsi ya. Nah, ini tentang tujuan bela negara dalam konteks sehari-hari ya, penerapan gitu. Kemudian yang ketiga teman, jadi upaya bela negara merupakan segala usaha untuk dilakukan yang dilakukan oleh setiap warga negara untuk melindungi ya kan, mempertahankan dan memajukan keutuhan serta kedaulatan negara ini kan. Jadi kalau kita lihat narasi dari soal itu untuk bela negara itu hampir sama teman ya, melindungi, mempertahankan negara, kedaulatan negara itu sama ya. Tinggal opsinya yang beda. Jadi teman berikut ini peran utama warga negara dalam upaya bela negara adalah. Nah, teman-teman jadi di sini apa konsep yang kita pakai? Jadi adalah unsur bela negara ya. Tadi tujuan, fungsi, skala unsur. Jadi unsur bela negara itu ada 4 teman-teman ya secara ringkasnya. Ini adalah pendidikan kewarganegaraan. Jadi kita sebagai warga negara. Nah, ini adalah tujuannya yang pertama teman ya. Ini arahnya yang pertama nih. Ya, peran utama warga negara. Kemudian teman pelatihan dasar kemiliteran syarat wajib ini mirip dengan yang ketiga, ya pengabdian prajurit, ya kan? Ini mirip-mirip. Kemudian pengabdian sesuai dengan profesi. Nah, teman, jadi teman bekerja sebagai pelajar, siswa itu juga merupakan bela negara ya, profesinya masing-masing. Nah, jadi ada tiga atau empat yang menjadi unsur bela negara sebagai warga negara, sebagai profesi maupun TNI ini khusus ya TNI itu kan. Nah, teman di sini jelas ya selalu kaitkan dengan tujuan utama bela negara itu apa ya kan menjaga keamanan kan keamanan kemudian ketertiban ya kedaulatan. Nah maka teman meskipun kita sebagai warga negara yang biasa-biasa saja gitu kan ini arahkan jawabannya kepada yang menjaga keamanan ketertiban begitu sehingga ini kan melindungi dari ancaman dalam negeri gitu kan. Nah jadi TNI itu melindungi dari luar, nah kita sebagai warga negara ini melindungi dari dalam. Dengan cara gimana ini teman? Paling sederhana adalah menjaga keamanan dan ketertiban. Ini bela negara paling sederhana ya. Loh, ini kan BCDE juga bagus semua ya. Ini memang positif semua teman kebetulan ya, meningkatkan produksi industri. Tapi ini adalah turunan ya, turunan dari peran utama. Ini kan ini ditanyakan adalah peran utama kan. Nah, maka bayar pajak ini juga sebenarnya bela negara, cuman adalah untuk konteks soal ini yang ditanyakan adalah peran utamanya. Ini juga benar teman mengambil bagian dalam pemilihan umum, mengikuti kebijakan pemilihan tanpa protes. Nah ini kalau negatif ini ya. Nah harusnya ya kita harus mengkritisi gitu ya, tidak hanya menerima. Ya. Itu teman-teman. Jadi fokus pada soalnya yang ditanya apa peran utamanya atau peran-peran aplikatifnya. Itu ya teman. Nomor 3. Nomor 4 teman, jadi sebagai warga negara memiliki rasa nasionalisme yang tinggi adalah suatu keharusan ya. Salah satu perwujudan dari nasionalisme adalah dengan bela negara, yakni perwujudannya. Ketika terjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, ya kan? Narasinya selalu begini dengan bela negara ya. Warga negara Indonesia memiliki peran aktif dalam menjaga dan mempertahankan integritas wilayah dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri itu sama kan. Setiap warga negara juga memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan bela negara. Salah satu contoh hak bela negara. Nah, jadi teman fokus ya, jadi bukan kewajiban, tapi haknya apa ya bagi warga negara Indonesia adalah. Nah, teman sebelum situ kita coba konsepnya masih sama ya untuk bela negara. Jadi di sini oke, Rudi seorang prajurit TNI berusaha mempertahankan wilayah NKRI. Nah, karena di sini dia TNI, maka dia adalah kewajiban, teman ya. Nah, kewajiban di sini. Kemudian untuk yang B, Pak Akbar selalu mengikuti kegiatan kerja bakti di lingkungan perumahannya. Nah, ini juga termasuk kewajiban, teman ya. Kewajiban sebagai apa? Sebagai warga negara atau pendidikan kewarganegaraan ya, sebagai unsur bela negara. Abdul seorang pelajar mendapat beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Nah, ini haknya, teman ya. Jadi hak kita sebagai warga negara kan bisa dapat beasiswa ya, dibiayai begitu dan kita juga harus melaksanakan kewajiban saat kuliah ya. Kemudian Axel seorang warga menjadi bagian relawan keamanan. Nah, ini juga termasuk kewajiban ya, kewajiban sebagai warga negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Safira ya tanpa seorang mahasiswa melakukan kegiatan sosial berlandaskan nilai Pancasila. Ini juga mahasiswa teman-teman. Ini profesi ya.
Nah, kewajiban dia sebagai intinya profesi ini ya, yang profesi. Jadi opsi A, B, sama D ini kewajiban sebagai warga negara. Yang Safira ini sebagai profesi. Dia profesinya seorang mahasiswa ya. Untuk yang A tadi kewajiban TNI teman ya, TNI. Nah, oke teman, jadi di sini bedanya bela negara dalam konteks kewajiban dan hak. Ini saya kira gampang dipahami ya. Nah, teman nanti yang ingin lebih banyak lagi membahas tentang TWK, tentang penalaran ya, tentang konsep-konsep penalaran, bela negara macam-macam bisa join kelas online batch 2, teman. Jadi ini batch terakhir sebelum persiapan tes bulan Oktober ya. Jadi ini ada full nanti di bulan September dan Oktober awal. Nanti teman kita dapat 20 kali pertemuan Zoom dan 90 menit ya malam itu. Kemudian materi belajarnya sudah sesuai SKD ya, pengalaman. Kemudian ada pretest, CAT, ada 5 paket tryout gratis teman ya. Nanti dapat bonus full pembahasan. Jadi kita bahas full subtes TWK, TU dan TKP dan rekaman videonya juga ada. Bisa diulang-ulang dan PDF ya. Nanti ada PDF soal maupun PDF dari pengajarnya. Kita mulai 3 September teman ya. Jadi 19.30. Nah, nanti pembelajarannya Selasa, Rabu dan Kamis. Nanti teman masuk ke akun ya, yang belum punya akun silakan buat dulu. Nanti bisa mencari di dashboard ya kalau sudah bisa login. Cari kelas online ya, nanti ada batch kedua. Jangan lupa ini ya, masukkan kode promo BRSN supaya dapat potongan harga ya, 300.000 jadi 183. Ya, ini jadi diskonnya banyak ya, teman. Jadi nanti bisa lebih efektif untuk belajarnya gitu ya. Nah, teman-teman, kemudian nanti saya juga dapat banyak jadwal TWK ya. Jadi kita akan membahas banyak tentang TWK, penalarannya seperti apa begitu. Kemudian juga saya mengisi figural tentang figural dan beberapa TU gitu ya. Jadi kita nanti akan belajar banyak di kelas online. Nah, ini ada 3 pengajarnya yang saya kira biar efektif nggak usah banyak-banyak ya 3, tapi memang sesuai dengan konteks gitu teman. Oke teman ya, saya tunggu untuk di kelas online. Jangan lupa masukkan kode promo ber-ASN untuk dapatkan kode diskon yang banyak. Teman kita lanjutkan untuk nomor 5. Jadi ini adalah masih tentang bela negara. Pembangunan manusia yang berkualitas dilakukan melalui pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan kesadaran bela negara. Oke, ini teman ada konsep lagi, kesadaran bela negara. Warga negara yang memiliki kesadaran bela negara dapat diarahkan untuk terwujudnya pertahanan non-militer dalam rangka mewujudkan sistem pertahanan semesta. Nah, ini kan selalu ngomongnya adalah pertahanan gitu kan, untuk bela negara. Warga negara yang memiliki kesadaran bela negara dapat mengabdikan dirinya sebagai komponen cadangan dan dikembangkan secara bertahap dan berlanjut sampai mencapai kekuatan yang proporsional. Berdasar narasi di atas, salah satu tujuan dari pendidikan kesadaran bela negara adalah, nah ini teman, ini mau pakai konsep yang apa gitu kan. Nah, maka kita perlu konsep lagi teman. Ini adalah indikator atau nilai bela negara. Ini ada 5 teman-teman ya. Jadi ada setia pada Pancasila, rela berkorban untuk bangsa dan negara, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini yang ditanyakan, ini kan. Cinta tanah air maupun memiliki kemampuan awal bela negara. Nah, ini sudah pernah saya buatkan teman ya untuk membedakan 5 nilai bela negara ini pada konteks penalaran. Nanti teman-teman bisa cek di kolom komentar, di kolom komentar, di deskripsi ya, maupun di playlist. Nah, jadi teman, untuk menjawab ini arahkan yang sesuai dengan indikator atau nilai ini. Yang mana teman? Jadi ini jelas yang A ya, membentuk warga negara yang punya nilai bela negara itu kan. Apa saja? Ya, cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara ini kan. Nah, dan rela berkorban untuk negara. Kebetulan ini yang muncul cuma 3 ya. Kalau 5 semuanya dimunculkan kebanyakan, terlalu panjang ya. Maka ini teman, ini arahnya ke sini. Tujuan dari pendidikan kesadaran bela negara adalah mewujudkan seseorang yang punya indikator atau nilai bela negara. Ya, 5 ini ya, meskipun yang muncul cuma 3. Jadi ini teman, membentuk warga negara yang memiliki ini, memiliki konsep pengetahuan, sikap dan perilaku nilai bela negara. Nah, yang ini kurang tepat teman ya, membentuk warga negara yang memiliki keterampilan kompetensi dalam bidang ini kurang tepat. Membentuk warga negara yang memiliki kemampuan kesiapan keterlibatan dalam menghadapi ancaman non militer dengan memperkuat fungsi pertahanan sipil, ini juga kurang tepat ya teman, kurang komprehensif. Kemudian ini TNI, ini unsur bela negara ya, lebih kepada unsur bela negara. Ini kan yang kita kan konteksnya adalah warga negara ya, komponen cadangan bukan TNI-nya. Kemudian membentuk warga negara yang memiliki sesama koordinasi
dalam bidang intelijen. Nah, ini juga tugasnya bukan tugas warga negara sebagai komponen cadangan gitu ya. Jadi teman yang A ya paling tepat membentuk warga negara yang punya nilai bela negara. Oke teman, sekarang nomor 6. Seorang pekerja seni di sebuah kota merencanakan sebuah proyek seni bermuatan kearifan lokal yang menggambarkan nilai-nilai keberagaman dan persatuan dalam masyarakat. Tindakan ini dapat dianggap sebagai bentuk bela negara karena, nah ini teman saya kira jelas. Tadi kalau mau kita flashback ke belakang, ada kata kuncinya adalah salah satu fungsi bela negara adalah melestarikan budaya. Nah, begini teman ya. Jadi melihat wayang ya, melihat gamelan, mendengarkan musik-musik tradisional itu juga merupakan bela negara teman ya sebenarnya ya. Nah, ini tujuannya apa sih si pekerja seni ini merencanakan proyek seni bermuatan kearifan lokal? Nah, ini tujuannya adalah yang C temannya tempatnya ya. Karena bela negara ini kan tujuannya mempertahankan kedaulatan ya. Nah, salah satunya ya ini bisa menggunakan proyek seni yang melestarikan budaya, ya kan? Dan ini menggambarkan nilai persatuan. Nah, persatuan ini jelas meningkatkan toleransi dan kebersamaan antar warga negara di kota tersebut itu kan. Kalau opsi A, B, D ini ya cenderung agak negatif teman ya, menjadikan pekerja seni sebut terkenal ini kan bukan tujuan dari bela negara. Menunjukkan keindahan seni bernuansa lokal di kota tersebut ini juga boleh ya positif, cuman belum mengarah ke tujuan bela negara. Kemudian menjadi cara untuk menghibur dan tempat rekreasi ini tepat, tapi tujuannya lebih kepada hiburan, meningkatkan harga properti. Nah ini mungkin negatif ya meskipun nggak apa-apa nih dari segi ekonomi. Ya, oke teman ya, nomor 6 arahkan kepada konsep-konsep dari tujuan dan fungsi bela negara. Nomor 7 teman, Rano adalah warga negara Indonesia yang sangat mencintai tanah airnya. Ia selalu berusaha untuk menunjukkan cintanya tersebut melalui berbagai aksi nyata. Ya, suatu hari saat mengetahui bahwa sekolah di arahnya akan mengadakan kegiatan menanam pohon untuk penghijauan, Rano tanpa ragu turut serta dalam kegiatan tersebut. Nah ini ikut serta ini merupakan aspek bela negara ya. Saat kegiatan berlangsung, Rano menekankan bahwa aksi nyata seperti ini merupakan wujud nyata dari rasa bela negara, ya kan? Tindakan lain yang mungkin dilakukan Rano untuk menunjukkan rasa bela negaranya adalah, nah, teman-teman di sini konsepnya bela negara. Mungkin teman-teman yang A ini kok bagus ya, menjunjung tinggi simbol-simbol negara seperti bendera merah putih, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, teman, kalau mau kita kembali ke video sebelumnya ya, saya buatkan tentang nasionalisme. Ini memang ada perbedaan tentang nasionalisme dengan bela negara, teman ya. Meskipun keduanya kan saling melengkapi gitu ya. Kalau nasionalisme itu adalah perasaan atau sikap ya yang menjunjung tinggi identitas negara, teman ya, seperti bendera merah putih, lambang negara, lagu kebangsaan dan macam-macam. Tapi kalau bela negara itu lebih ke kontribusi positif teman ya, untuk negara loh yo, kontribusi positif untuk negara, langsung untuk negara. Melalui tadi unsur bela negara kan sebagai warga negara, TNI maupun profesi. Nah, ini dia kan sebagai warga negara nih si Rano. Kalau A ini lebih kepada nasionalisme teman ya, karena di sini narasinya adalah menjunjung tinggi identitas, ada bendera merah putih, lambang negara dan lagu kebangsaan. Nah, yang mana teman? Yang B paling tepatnya berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial dan memberikan kontribusi positif di lingkungan sekitar. Nah, ini kan ini lebih kepada clear ya kontribusi positif warga negara di lingkungannya ya dalam konteks bela negara. Kalau ini negatif kemudian yang C ya tidak peduli mendukung dan mempromosikan budaya asing ini juga negatif, menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Ini sebenarnya juga positif teman ya. Tapi untuk yang B ini saya kira lebih komprehensif di situ ya. Perannya nyata ya, kontribusi positif di lingkungan. Karena yang ini ya termasuk kontribusi positif ya, menjaga dan melestarikan lingkungan. Oke, saya kira B itu lebih universal untuk rasa bela negaranya. Oke teman, nomor 6 itu ya. Nomor 7 sekarang, Pak Mulki adalah salah satu rakyat kecil di suatu pedesaan yang cinta terhadap tanah air Indonesia. Cinta tanah air yang tercermin dari diri Pak Mulki meliputi rasa kebanggaan, memiliki dan menghormati dan loyalitas yang tinggi terhadap bangsa sendiri. Berikut ini penerapan dari cinta tanah air yang dapat dilakukan Pak Mulki sebagai perwujudan upaya bela negara. Nah, teman-teman di sini ini ada cinta tanah air, namun juga ada bela negara. Yang mana, teman-teman? Jadi di sini konsepnya, teman-teman kalau tadi sudah kita bahas nasionalisme, bela negara, sekarang cinta tanah air. Jadi cinta tanah air itu adalah pikiran dan tindakan yang menunjukkan kecintaan terhadap negara ya. Biasanya ini berkaitan dengan sila ketiga ya, seperti mengutamakan produk, karya, dan kearifan lokal. Ya, intinya
bagaimana menjunjung tinggi lokalitas kita gitu kan untuk kepentingan global. Nah, maka teman yang paling tepat adalah yang A ya. Di mana letak cinta tanah airnya? Di sini menggunakan produk dalam negeri ya. Kemudian di mana letak perwujudan bela negaranya? Di sini dapat menggerakkan roda perekonomian ya. Jadi teman di sini adalah cinta tanah airnya, yang di sini adalah bela negaranya gitu ya. Jadi perwujudan penerapan cinta tanah air ya, penerapannya gimana? Menggunakan produk dalam negeri dalam perwujudan bela negara, menggerakkan roda perekonomian. Ini clear teman ya. Nah, kemudian nomor B teman, ini sebenarnya juga positif nih. Cuman kalau ini narasinya menjual produk luar negeri, ini lebih positif lagi kalau menggunakan ya. Saya kira ini hanya jebakan saja. Ini kan juga positif sih, dikenal warga dunia dan meningkatkan pendapatan negara. Sebenarnya ada unsur bela negara maupun cinta tanah airnya, cuman untuk aspek cinta tanah airnya masih lebih tinggi menggunakan produk dalam negeri ya. Nah, kemudian yang CD ini saya kira negatif ya. Mencintai dengan menganggap derajat bangsa ini lebih baik dari bangsa lain, ini kurang tepat ya. Ya, kita nggak boleh menjelekkan bangsa lain. Menolak budaya asing ini sebenarnya juga terlalu ekstrim ya. Kalau menolak ya mungkin memfilter mungkin tepatnya teman ya. Kemudian mencari pekerjaan di luar negeri ini kurang tepat ya. Ya, kita tidak menjunjung negara kita. Jadi teman, ini yang paling tinggi nilainya adalah A ya, yang paling tepat. Antara A dan B lebih tinggi yang A secara penerapannya. Nah teman, jadi ringkasan seperti ini ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi di kelas online. Jadi ada beberapa istilah untuk bela negara. Bela negara ini kaitannya dengan tadi unsur-unsur bela negara. Kemudian nasionalisme kaitan dengan identitas. Nah, teman, cinta tanah air ini adalah tindakan yang menjadi dasar ya. Ini seperti tingkatannya itu ya. Paling dasar dari cinta tanah air, naik nasionalisme, naik bela negara. Kemudian tertinggi itu patriotisme teman ya, mengorbankan nyawa, tenaga dan materi dalam konteks kehidupan sehari-hari begitu ya. Jadi teman, ini ringkasannya secara umum, nanti kita bahas lebih detail lagi waktu kelas online begitu. Nomor 8 teman, jadi bela negara ini didefinisikan sebagai keinginan, sikap, dan perbuatan yang dijalankan secara sistematis, menyeluruh, berkesinambungan, dan berlandaskan cinta tanah air. Lah kan ini, landasannya tuh ini ya, cinta tanah air ya, seperti yang saya ilustrasikan sebelumnya, serta kesadaran berbangsa dan bernegara. Bela negara bisa diwujudkan melalui berbagai dimensi kehidupan ya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan. Contoh perwujudan dari bela negara dalam ranah sosial budaya adalah, oke teman, jadi saya kira jelas kalau tentang sosial budaya maka arahnya kepada masyarakat gitu ya, memperkuat hubungan antar komunitas dengan mendorong toleransi antar etnis, agama, ras dan kelompok ya. Kalau mempromosikan pengembangan bisnis mikro dan seterusnya, ini adalah ekonomi. Ini clear. Yang C ini teman, aktif mendukung dan menjalankan kebijakan secara hukum yang diterapkan oleh pemerintah, ini kepada hukum ya atau peraturan begitu. Menyampaikan saran kepada otoritas terkait dan menghindari tindakan korupsi atau politik uang untuk mencapai tujuan yang adil. Saya kira ini lebih kepada apa ini ya, ideologi sebenarnya, atau mungkin pertahanan juga masuk, atau oke lah ini kita bahas politik aja ini ya, politik ataupun berkaitan dengan politik itu. Berpartisipasi dalam kegiatan sistem keamanan lingkungan lain ini lebih kepada pertahanan ya. Nah, saya kira ini clear, semuanya positif, cuman kelompok yang sosial budaya masuk adalah yang A ya, memperkuat hubungan antar warga negara. Oke teman, PR nomor 9 ya. Jadi kalau tadi berkaitan dengan sosial budaya, sekarang bagaimana penerapannya dalam sosial ekonomi ya, teman silakan ditulis di komentar. Jadi permasalahan kemiskinan seringkali menjadi penyebab munculnya ancaman konflik sosial dalam masyarakat bagi bangsa Indonesia. Dampak dari permasalahan tersebut dapat memecah belah persatuan bangsa dan negara ya. Berikut ini merupakan bukti upaya bela negara dalam menghadapi ancaman konflik sosial untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang sosial ekonomi. Ya, silakan teman dianalisis untuk soal ini, ditulis di kolom komentar sesuai dengan konsep yang sudah kita pelajari di video ini. Teman nanti yang menghendaki tryout silakan juga bisa beli paket tryoutnya selain dari kelas online yang lebih detail. Teman yang pengen ya latihan enteng-enteng itu bisa beli paket tryout, dan jangan lupa tetap masukkan kode promo BRASN supaya dapat potongan harga ya, 150 jadi 91.500. Teman, kita ketemu di next video maupun di kelas online dengan materi-materi TBK, TU maupun TKP. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.